bahwa pendekatan penelitian sastra dibagi menjadi 1. Pendekatan ekspresif, 2. Pendekatan objektif, 3. Pendekatan Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa lagi di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan yang digunakan di dalam penelitian sastra. Ini kita akan mengkaji lagi mengenai pendekatan penelitian sastra ini seperti apa. Saya masih menggunakan sumber referensi dari bukunya Suwardi Indraswara tentang metodologi penelitian sastra. Ini dapat digunakan untuk Anda yang sudah melakukan penelitian sastra atau sedang belajar mengenai sastra. Di sini dijelaskan bahwa menurut Abrams justru mengemukakan jenis pendekatan yang lebih spesifik lagi, karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai perbedaan atau jenis dari pendekatan sastra ini. Ada menurut Tanaka, kemudian menurut Wellek dan Warren, bahwa di situ ada pendekatan dari sisi mikro dan makro. Kemudian menurut Wellek dan Warren di sini dijelaskan ada pendekatan intrinsik dan ekstrinsik. Di sini dijelaskan lagi menurut Abrams bahwa Abrams tahun 1976 justru mengemukakan jenis pendekatan yang lebih spesifik lagi. Dalam kaitan ini menjelaskan bahwa pendekatan penelitian sastra dibagi menjadi 1. Pendekatan ekspresif, 2. Pendekatan objektif, 3. Pendekatan mimetik, 4. Pendekatan pragmatik. Jadi ada 4 pendekatan yang dibagi menurut Abrams, sehingga ketika mengacu ke sasarannya ini sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri. 1. Akan kita bahas pendekatan ekspresif. Ini berhubungan dengan pengarang. Jadi posisinya pengarang itu seperti apa. Ini langsung ke sasarannya, sesuai dengan pengarang itu sendiri seperti apa. Yang kedua, pendekatan objektif, yaitu menitik beratkan pada teks sastra yang kelak disebut strukturalisme atau intrinsik. Ini tentunya menitik beratkan pada teks-teksnya itu seperti apa, akan dikaji. Ini berdasarkan strukturnya, struktur-struktur yang ada di dalam karya sastra itu seperti apa, atau nantinya akan disebut intrinsik. Yang ketiga, pendekatan mimetik, yaitu penelitian sastra yang berhubungan dengan kesemestaan. Jadi mimetik di sini memandang bahwa hal-hal yang ada di dalam kehidupan, hal-hal yang ada di dalam kehidupan manusia yang melatar belakangnya itu di sini menjadi sasarannya, akan didekati dengan pendekatan mimetik. Yang keempat, pendekatan pragmatik, yaitu penelitian sastra yang berhubungan dengan resepsi pembaca terhadap karya sastra, terhadap teks sastra itu. Jadi ketika kita masuk ke poin yang 4 di sini menggunakan pendekatan pragmatik yang memandang bahwa penelitian sastra yang berhubungan dengan resepsi. Jadi pembaca di sini ketika membaca karya sastra itu seperti apa pemahamannya. Ada 4 pembagian menurut Abrams. Yang pertama tadi pendekatan ekspresif, yang kedua pendekatan objektif, yang ketiga pendekatan mimetik, yang keempat pendekatan pragmatik. Ini di sini setiap pendekatan dibutuhkan sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Ya, ini Anda ketika sudah menentukan pendekatan yang Anda pilih, yang Anda tentukan, tentunya harus sesuai dengan arah penelitian Anda ini, sasarannya kemana, sehingga akan lebih jelas lagi. Itu tadi penjelasan saya mengenai pendekatan-pendekatan di dalam sastra. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.